Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words bahkan dari berbagai area di Indonesia antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor berikut ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Permohonan doa, Anda bisa mengetikkannya di kolom komentar. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus.
kasih Tuhan. Sebab sungguh kami percaya Tuhan, Kau sungguh satu-satunya Allah yang mengenal setiap kami, bahkan isi hati kami Tuhan. Dan kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hatimu, nyatakan dengan imanmu, nyatakan. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Dengan segenap hati nyatakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Terima kasih Tuhan. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Bahkan Kau tidak peduli masa lalu kami Tuhan. Tak peduli masa lalu, bahkan setiap kami Tuhan, bahkan sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Dan kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku berserah, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan imanmu nyatakan,
ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, ini janji kami, Yesus. Kau yang layak disembah, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. Kau begitu baik. Kau begitu besar. Dimanapun kita pada malam ini, mari kita buka hati kita masing-masing. Undang Tuhan dalam hatimu. Tuhan, kami rindu Tuhan mengenalmu. Tuhan, Kau sudah cinta kami, Kau sudah sayang sama kami sejak awal ya Tuhan. Kau Allah yang baca, Kami yang gak layak ini, Kau tetap setia, Kau tetap peluk, Kau tetap kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya janji Tuhan yang bisa kami berikan. Kami ingin setia sama Engkau ya Tuhan. Kami ingin lebih mengenal-Mu juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. tiada yang seperti Kau. Seperti tiada yang lain, tiada yang seperti Kau berkarya, Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala yang baik Tuhan dalam diri kami berasal dari Engkau, percaya. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sembah Dia. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan Yesus. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi
di altarnya. Lihat terjadi mujizat terjadi. Kami percaya kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah yang termegah. Aku ada karena kasih-Mu. Yesus, Yesus. Ya Tuhan, malam ini dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya tangan-tangan yang terangkat Tuhan, Kau perhatikan setiap dari hati yang menyerahkan padamu ya Tuhan. Kami bersujud berserah, Engkau yang punya kerajaan, Engkau yang punya hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Makasih Tuhan, Kau begitu besar, itu megah, Engkau peduli sama kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Kau Allah yang berkuasa, kami berserah padamu. Amin. Dalam segala perkara kami Tuhan yang kami hadapi, kami berjalan bersamamu dan kami tak gentar Tuhan. Terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini. Dan kami menyembah Engkau, Allah yang kami puja, Allah yang berkuasa atas segala perkara kami. Kau penolong dan sahabat kami yang setia. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya
Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you Lord. Dalam setiap perkara kami Tuhan, Kau menyatakan mujizat-Mu. Dalam setiap persoalan yang kami hadapi, at the lowest point of our life, itu menjadi momen-Mu Tuhan, menyatakan kuasa dalam hidup kami. Kami percaya dan kami pegang itu, amin. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, Kau lebih hebat. Yes, ku berserah, kami percaya kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau buka jalan buat kami Tuhan saat kami merasa putus asa. Di mana kami ada blocker dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami. You give us destination. Destination for good with you Jesus. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat Sejati. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebutuhan jemaat yang menaikkan permohonan doa mereka di momen ini. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu
mereka yang online, yang tuning in di momen ini. Entah kebutuhan keuangan mereka, entah kebutuhan kesehatan mereka, entah kebutuhan pernikahan dan keluarga, anak-anak mereka, orang tua mereka. Tuhan, kami berdoa untuk mereka-mereka yang bergumul mungkin dengan pribadi mereka, kerohanian mereka. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau turun tangan, ulurkan jamahan kuasa-Mu di momen ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tidak terbatas, Engkau tidak dibatasi ruang, Engkau tidak dibatasi waktu, dan Engkau bisa menjamah dan mengerjakan perkara yang besar dalam hidup kami di momen ini ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat kondisi rohani kami semua. Biar hati kami makin cinta Tuhan, makin cinta sesama, dan kami boleh berdampak dimanapun kami berada ya Tuhan. Sebentar Tuhan, berbicaralah melalui pesan yang akan kami bahas hari ini ya Tuhan. Apapun yang kami bahas Tuhan, biar ini bisa menguatkan kami, ini bisa membangun kami. Biar Tuhan sendiri yang berurusan dengan kami dan hati kami dan hidup kami secara pribadi. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin. Amin. Nggak lupa ngucapin selamat malam buat kita semuanya. Anda yang tuning in waktu Indonesia Barat ataupun waktu Indonesia Timur ataupun dimanapun Anda berada di momen ini, selalu ngingetin gereja Alpha Omega adalah gerejanya orang yang gak sempurna, tapi kita terus disempurnakan bersama-sama oleh anugerah dan cintanya Tuhan. Nah, hari ini di momen worship and words ini kita mau dibentuk, mau belajar lagi bersama-sama. Kita akan ngebahas tentang ngegibah. Sebagian Anda gini, apa itu gibah gitu kan? Nah, Anda yang muda-muda Anda ngerti, ngegibah itu adalah ngomongin hidup orang lain. Atau ngejelekin hidupnya orang lain. Nah, di dalam Alkitab kita, kalau Anda ngikutin, Anda baru dalam kekristenan, Anda bisa juga belajar bersama-sama supaya kita bisa belajar hal ini juga. Orang yang bernama Salomo, kalau hari ini bahasanya adalah ngegibah. Salomo dia pernah pakai kalimat yang namanya adalah gini, pencemooh. Pencemooh itu apa? Dalam bahasa Inggrisnya adalah ini mockers. Simpelnya adalah orang yang mengolok orang lain. Ngegibahin hidupnya orang lain. Bahasa Jawanya adalah gini, ngilokno. Nah, bahasa halusnya adalah gini, ngatain orang, ngejek orang gitu. Saudara pernah kumpul untuk ngegibah atau ngata-ngatain orang lain? Enak ya saudara rasanya ya. Rasanya itu aduh kita ini paling bener, orang lain semua salah, bener gak? Rasanya kayak orang lain itu jelek banget, kita gak sejelek mereka. Nah, kenapa kita ngebahas ini di momen ini? Karena gini, sadar apa gak sadar? Kita Kristen atau bukan Kristen? Kita bisa punya kecenderungan ngejelekin orang lain, ngebahas hidupnya orang lain yang gak ada urusannya sama kita, ngatain orang lain, dan itu bisa merusak hidup kita sendiri. Merusak jiwa kita, bisa merusak kerohanian kita juga. Masa si Elia gitu bisa merusak? Gak percaya, yuk kita lihat sama-sama. Kita masuk ke bagian yang A, yaitu gini, kerugian pencemooh. Alias kerugian orang yang suka mocking orang lain, yang suka ngejelekin orang lain, yang suka ngatain orang lain. Nah, ada beberapa kerugian. Salomo dia menulis gini di Amsal 1 ayat yang ke-22, dia bilang, berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Alias Salomo begini, sampai kapan mau gitu terus? Gak capek dah. Karena gini, kasiannya Amsal itu cerita gini. Orang yang suka ngejek, tahu kegemarannya apa? Yang ngejek. Orang yang suka ngatain orang, saudara pernah tahu kegemarannya apa? Yang ngatain orang.
Orang yang suka mocking orang lain gak sadar kalau hidupnya itu ternyata berputar dan berkutat di sana. Sehingga kerugiannya adalah melalui penjelasan Salomo, hidup kita itu terikat di situ. Kita ada dalam jebakan circle-nya iblis, itu jadi gaya hidup, itu jadi gaya hidup di jiwa kita dan orang akan mulai cap kita sebagai pencemooh, sebagai tukang gibah, sebagai orang yang suka mocking orang lain. Nah, nextnya nih, kerugiannya nih. Akan ada orang yang pernah berkata gini, orang punya gagasan akan tertarik kepada orang yang punya gagasan. Berikutnya, big thinking people itu attracted to big thinking people. Tapi juga termasuk gini, siap-siap ya. Orang rasan-rasan juga attracted kepada orang yang suka rasan-rasan. Nah, kasihannya adalah orang yang suka gibahin orang lain, mereka itu juga easily attracted kepada orang yang suka ngegibah orang lain. Mockers attracted to mockers. Makanya Amsal 3 ayat yang ke-34. Ini kerugian selanjutnya. Selalu ngejelasin gini, apabila ia, ya ini orang fasik ya, menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Anda bisa ngebayangin itu. Tetapi ini yang berikutnya, ini yang powerful. Orang yang rendah hati dikasihaninya. Saudara bisa ngikutin ya. Orang fasik menghadapi pencemooh akhirnya apa? Dia pun ikut mencemooh. Ikut ngomongin orang lain gitu. Tapi kemudian selalu mengingetin orang rendah hati dikasihaninya. Loh Pastor Elia, masa Tuhan gak kasihan sama tukang gibah atau pencemooh? Ya pasti Tuhan kasihan. Tuhan maunya apa? Kita gak terjerat tipu muslihat. Pasti Tuhan kasihan, Tuhan mau apa? Pulihkan kita, keluarkan kita dari kebiasaan buruk itu. Tapi juga kabar baiknya orang yang rendah hati dikasihaninya. Dalam bahasa aslinya gini, di favor oleh Tuhan. Dapat anugerah Tuhan, dapat pertolongan Tuhan, dapat pembelaan Tuhan. Loh emang orang yang menggibah gak dapat favor? Oh dapat. Favor untuk bertobat. Tapi orang yang rendah hati juga dapat favor, pertolongan, pembelaan Tuhan. Nah kerugian berikutnya gini, Amsal 9 ayat 7-8. So ini kita masih lihat ruginya. Kalau kita terjebak dalam circle menggibahin orang lain, ngomongin orang lain, gosipin orang lain, mencemooh hidupnya orang, mocking hidup orang. Amsal 9 ayat 7-8 bilang gini, siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Sampai Salomo bilang gini, janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya, kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihaninya. Nah ini kerugian selanjutnya nih. Ternyata orang yang suka mocking orang lain, ngehina orang lain, jelekin orang lain, kita itu jadi keras banget. Sampai gak bisa dididik. Gak bisa dinasehati. Sampai dia gak bisa dibilangi gitu. Saudara pernah ngalamin gitu? Oh tuh orang udah dikasih tahu ya tetap gitu-gitu aja. Gak bisa, malah dia nyangkalin diri terus. Seperti ikut Yesus pikul salib sangkal diri, nyangkalin diri terus. Membenarkan dirinya alias, bener gak sih? Nah yang nasehatin jangan-jangan ikut digibahin sekalian gitu. Lama-lama yang nasehatin gini, aduh udah deh capek. Kita maksudnya baik ngomongin dia, malah kita yang diomongin sama dia gitu. Nah kerugiannya apa? Akhirnya orang-orang seperti gini yang suka mocking orang lain, cemooh, gibah. Apa akhirnya? Mereka terhanyut dan tenggelam karena dirinya sendiri. Perhatikan gini, jangankan kita, Tuhan pun mungkin dihina-hina udah. Jangankan kita, Tuhan pun dihina. Nah, Amsal 14 ayat yang ke-6, nih kerugian selanjutnya nih. Pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia, kata Salomo.
Loh, kenapa kok sia-sia? Hikmat pun dicemoohin sama dia. Ada hikmat dihina-hina sama dia, dijelek-jelekin. Nanti musuh orang gini ya, konten baik katanya apa? Pamer. Konten realita katanya apa? Cari perhatian. Pokoknya semua dihina. Indo banget ya, bener Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang kita akan masuk bagian selanjutnya. Kenapa sih kok orang ngegibahin orang lain? Ngomongin orang lain, rasanin orang lain, jelekin orang lain, cemoohin orang lain, mocking orang lain. Kenapa? Kita lihat yuk sama-sama. Salomo dia juga ngejelasin. Nah, ternyata orang ngegibah itu saudara, karena ada gini. Ada benih sombongnya ternyata. Kalau orang suka ngejelekin orang lain, ngerasanin orang lain, ternyata itu dari benih sombong orang tersebut loh. Loh, ayatnya di mana? Amsal 21 ayat yang ke-24. Coba kita lihat. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Coba Anda perhatikan gini. Kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Nah, perhatikan gini, menghina orang padahal ternyata dia sendiri ini melakukan itu karena benih kesombongan dan keangkuhan. Pernah ya kita gitu ya, ngerasain orang, ngejelekin orang. Oh, orang itu sombong. Orang itu angkuh, kita jelekin gitu kan. Kita bahas-bahas. Saudara tahu nggak? Karena apa? Karena kita juga sombong ternyata. Secretly, perhatikan yang gini. Kita ternyata terintimidasi sama kelebihannya. Secretly, kita itu terintimidasi sama apa? Sama hal yang dia punya yang kita nggak punya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu benih sombong. Makanya kita ngegibahin, ngejelekin, mocking, mencemooh hidup orang lain. Nah, berikutnya kenapa orang ngelakuin itu ya? Ternyata gini saudara, berikutnya orang ngegibah itu karena ada benih marah dia. Maksudnya gimana benih marah? Coba lihat Amsal 9 ayat yang ke-8 tadi. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihaninya. Perhatikan gini, ini realita loh sama kita semua. Marah tentang orang lain, marah-marah tentang orang, jelekin orang, ngomongin orang. Karena ternyata secretly jangan-jangan kita marah sama keadaan kita. Marah sama diri kita. Marah sama situasi kita. Nah, ini yang sering kali bikin orang terjebak. Kenapa orang ngegibah hidup orang lain. Ngejelekin hidup orang lain. Kita sendiri yang sedang bermasalah sering kali. Nah, so hari ini kalau kita orang yang suka mengejek atau ngatain orang lain. Atau kita orang yang terpaksa mengejek atau ngatain orang lain. Atau perhatikan gini, kita orang yang diejek atau dikatain oleh orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Mesti ngeresponi gimana hari ini? Yuk kita lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah gini, bagi Anda yang kalau Anda adalah diejek atau dikatain orang. Saya ini diem-diem diomongin sama dia gitu. Saya diem-diem dirasanin sama dia gitu. Apa yang harus kita lakuin? Ini yang bisa kita lakuin. Pilih kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Loh, gak terima dong saya Pastor Elia. Ya bisa sebagai manusia, tapi minta Tuhan bantu kita pilih kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Gak tak balas saja tak Pastor Elia. Well, mungkin naluri kedagingan kita maunya gitu. Tapi kenapa gak Tuhan tuntun kita punya kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-34 bilang apa? Yang tadi kita baca. Apabila ia orang fasik itu ya menghadapi pencemooh. Maka ia pun mencemooh. Makanya gini, orang pencemooh attracted to pencemooh. Tetapi ini yang harus kita pegang seluruh jemaat Alpha Omega Church. Orang yang rendah hati dikasihani Tuhan. Waktu kita milih rendah hati,
ada favor, ada anugerah, ada pembelaan, ada pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan yes, come on. Saudara, salah satu contoh yang luar biasa adalah Paulus. Ngadepin orang-orang Korintus di zaman itu. Saudara perlu tahu orang Korintus itu orang yang pinter. Orang yang sombong banget. Bahkan sebagai mereka belagu banget. Makanya waktu Paulus dia mulai menulis kepada orang-orang di Korintus. Ini yang dia tulis. Dia mencoba mendekati bukan sombong dihadapi dengan sombong, enggak. Angkuh enggak dihadapi dengan angkuh, enggak. Tapi dia masuk dengan ini. The power of humility. Dia masuk dengan kuasa kerendahan hati. So, di 1 Korintus 2 ayat 1-3. Paulus nulis gini. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat yang ketiga, aku telah datang kepadamu dalam ini. Kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Nah, waktu Paulus bilang di ayat yang pertama, aku nggak datang dengan kata indah dan hikmat-hikmat. Saudara perlu tahu di zaman itu kata-kata yang indah, very eloquent words, kata-kata yang bijak, yang berhikmat itu dipakai oleh publik orator, ya, pembicara communicator di zaman Greco-Roman. Orang-orang Greco-Roman. Mereka itu bicara fasih banget gitu. Kadang mereka dibagus-bagusin, dihebat-hebatin. Sebagai orang gak ngerti supaya apa? Untuk mempermalukan orang yang gak ngerti. Dan juga kalau dia punya kata-kata yang indah, dia dapat tepuk tangan dari banyak orang. Itu di zaman itu. Tapi Paulus ngadepin orang gini, justru dia pakai ini loh. Kuasa kerendahan hati. Paulus paham banget. Orang yang rendah hati itu dikasihani Tuhan. Dapat pertolongan, dapat pembelaan Tuhan. Ini contoh yang powerful Yesus. Waktu dia ambil salib untuk Anda dan untuk saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia anak Allah. Dia direndahin sedemikian rupa. Dia itu Tuhan di atas segala. Tuhan, dia diludahin, dia disiksa, dia diinjak-injak, dia direndah-rendahkan. Demi Anda dan saya. Yesus sedang menampilkan ini loh. The power of humility, kerendahan hati. Dan Bapa yang meninggikan dia. So bagi kita yang hari ini, pastor saya ini dijelekin, dikatain. Izinkan saya bilang. Tuhan tuntun kita memilih kerendahan hati dan tetap takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara. Bagi yang suka ngegibah. Siapa ayo? Kita semua bisa terjebak di sini, saudara. Jadi saya nggak sedang bilang ini Anda atau siapa enggak. Kita semua bisa terjebak di sini. Bagi kita yang suka ngegibah atau terjebak dalam ngegibah atau ngomongin orang lain atau ngebahas hidup orang lain, jelekin orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah gini, minta Tuhan tuntun kata-kata dan hati kita. Saya senang sekali doa pemazmur di Mazmur 139 ayat yang ke-24. Ini juga yang hari-hari ini hampir tiap hari saya doain. Tahu pemazmur doanya gini, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, jalanku serong gak sih? Omonganku ini serong gak sih? Gosipku, rasan-rasanku ini kalau udah jauh dan sudah salah Tuhan, tuntun aku di jalan yang kekal. Perbuatanku ini loh Tuhan, gak seneng sama orang, insecure sama orang, marah sama keadaanku dan terhadap orang lain mungkin. Kesombongan terhadap diri sendiri, keadaan diri sendiri dan termasuk orang lain. Tuhan kalau aku serong, tuntun aku di jalan yang kekal. Minta Tuhan tuntun kita. Nah berikutnya bagi kita yang suka ngegibah. Nah seringkali kan gini, orang yang ngegibah tuh gak sadar kalau dirinya ngegibah, bener gak sih?
Orang yang ngerasain orang gak sadar dia ngerasain kalau ditegur. Jangan rasain hidup orang lain. Siapa sih yang rasain hidup orang lain? Bener apa bener? Kalau misalnya karena gini, kita yang suka ngejelekin orang lain tuh gak sadar kalau kita sedang ngejelekin orang lain. Nanti ada yang tegur gini, jangan jelek-jelekin hidup orang lain gitu. Siapa yang jelek-jelekin hidup orang lain? Malah yang tegur kita marahin. Bener gak sih? Ya seperti yang Amsal tadi ajarin. Negor pencemooh, justru yang negor itu yang dicemooh. Bapak Ibu saudara sekalian, nah terus gimana supaya kita sadar? Yang berikutnya adalah gini, kenali tanda-tandanya orang ngegibah. Apa tandanya Pastor Elia? Kalau kita mulai ngebahas ya perangnya orang lain. Sombong, pelit, itu rakus, pemarah itu, pengecut itu, pembual dan lain-lain. Hati-hati tandanya, kita mulai ngegibah orang lain, mencemooh orang lain. Nih tanda-tandanya, mulai nyepelein orang lain. Model gitu, penampilan gitu, duit segitu. Bisa ngikutin Bapak Ibu, hati-hati. Apalagi kalau saudara sudah mulai ketemu dengan orang gini. Ayo rek, ada berita apalagi rek yang sedep-sedep rek. Itu sudah tandanya. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, lihat tanda-tanda ini dan minta Roh Kudus Tuhan sadarkan saya. Kalau jalanku serong, tuntun aku. Karena apa? Yang rugi kita saudara. Amsal 3:34 tadi bilang apa? Kalau orang fasik ngadepin pencemooh, ikut mencemooh. Dan hati-hati ya, kalimat ini powerful sekali saudara. Perhatikan ya, kita baca ya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Alias gini saudara, alias gini. Ngerasanin orang bareng si A, si B, si C. Nanti ke depan si A, si B, si C juga bisa ngerasanin kamu. Saudara gak sadar dengan hal itu, bener gak sih? Jelekin orang, duduk dengan si A, si B, si C. Wah sedep momen itu, hati-hati. Si A, si B, si C juga bisa ngejelekin Anda ke depannya. Alias apa? Ngegibah bareng penggibah. Satu hari kamu digibah sendiri sama teman-teman gibahmu. Bener apa bener? Coba Anda perhatikan ini, Anda boleh bagikan ini nih. Ngegibah bareng penggibah, satu hari kamu digibah sendiri sama teman-teman gibahmu. Ngejelekin orang sama orang yang suka ngejelekin orang. Satu hari kamu akan dijelekin sendiri sama teman-teman yang suka ngejelekin orang sama kamu. Tapi kabar baiknya gini. Roh Kudus ada dalam kita. Mau menuntun kita. Jadi orang yang lebih baik. Yang bisa memancarkan sinar karakter Yesus. Bukan memancarkan sinar karakter kegelapan. Tapi memancarkan sinar karakter Yesus. Nah, kalau mau cerita yang benar, ada 3 waktu yang tepat untuk kita itu cerita hal yang benar. Misalnya gini, di depan hakim. Cerita kesaksian, ada kecurangan. Ada tindakan pidana. Ada tindakan yang salah. Itu justru waktu yang tepat. Ngomong yang benar justru. Laporan, pelanggaran ke aparat yang berwajib. Untuk apa? Mungkin untuk memberi peringatan. Untuk upaya hukum. Untuk identifikasi hukum. Ini perlu. Contoh yang lain, minta hikmat sama Tuhan. Atau pemimpin agama. Klarifikasi masalah satu dengan yang lainnya. Itu boleh. Bicara kejelekan yang sebenarnya, silakan. Untuk apa? Untuk dipulihkan. Ini penting banget untuk ngerti. Dasarnya kasih. Tujuannya untuk jadi kesaksian kemuliaan Tuhan. Nah yang ketiga. Ini bagi kita yang gini. Kalau saya dipaksa untuk gosip gimana Pastor Elia? Amsal Salomo pernah bilang. Ya udah hindari aja kumpulan pencemooh. Karena apa? Kita yang rugi. Itu akan jadi bumerang buat kita. Next time, yuk ngopi yuk. Padahal kita tahu agendanya apa. Ngerasain orang lain, tolak aja. Gak bisa saya. Mungkin
pakai labelnya Komsel yuk. Tapi isinya ngerasain orang lain. Tegas harus ditegur. Tapi nanti kalau saya diasingkan gimana? Lebih baik diasingkan pencemooh daripada kamu diasingkan Tuhan. Benar apa benar? Kalau diasingkan pencemooh justru itu jalan keluar. Karena Tuhan gak mau kamu duduk berkumpul dengan para pencemooh. Karena Tuhan mau kamu bisa punya hidup kesaksian yang berbeda dibanding orang ngejelekin hidup orang lain. Nah, di akhir pembahasan ini, kita semua tim gembala berdoa. Biar ngegibah ini, spirit yang benar-benar mati, dimatikan di tengah-tengah kita jemaat Alpha Omega Church. Nah, di akhir pembahasan ini saya mau kasih ilustrasi gini. Saudara tahu gak ngejelekin orang? Itu seperti makan busuknya orang ke dalam mulut kita. Kok bisa Pastor Elia? Waktu saudara ngejelekin orang, yang keluar di perkataan saudara apa? Yang jelek. Yang ada di mulut kita apa? Yang jelek. Yang masuk ke pikiran kita apa? Yang jelek. Yang masuk di hati kita apa? Yang jelek. Akhirnya apa? Karena yang di mulut kita itu jeleknya orang lain, busuknya orang lain. Yang masuk di hati kita busuknya orang lain, yang masuk di pikiran kita busuknya orang lain. Yang terjadi apa? Kita sedang makan racun buat diri kita sendiri. Kita sedang membusukkan diri kita sendiri. Yang akhirnya berujung pada apa? Kita sedang mematikan dan membunuh diri kita sendiri. Masih mau minum racun? Kalau nggak mau, stop. Ngejelekin orang, ngegibahin orang, mocking orang lain. Don't kill yourself. Dan kabar baiknya Yesus, dia mau pulihkan kita hari ini. Supaya mulut kita bukan ngejelekin orang, tapi jadi kesaksian. Mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Anda diberkati hari ini. Ya, boleh kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat momen hari ini. Kami belajar dari Salomo supaya kami tidak terjebak dalam mencemooh, menghina, menjelekkan, ngegosip, mocking orang lain. Tapi Tuhan, biar melalui hidup kami yang keluar adalah kata-kata kesaksian, kata-kata yang memuliakan Tuhan untuk kebesaran nama Tuhan. Tuhan, biar firman bicara di hidup kami di momen ini. Tegur kami kalau kami salah. Kalau kami sudah benar, biar kami boleh terus konsisten hidup dalam kebenaran-Mu. Karena Tuhanlah kebenaran yang menuntun kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebentar kalau kami menyelesaikan ibadah worship and words ini, Engkau sendiri yang memberkati hidup kami. Engkau memberkati kesehatan tubuh kami, kesehatan jiwa kami, kesehatan rohani kami, kesehatan mental kami. Anak cucu kami diberkati jadi angkatan yang gagah perkasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang membuat setiap langkah kami sesuai dalam rencana-Mu. Engkau sendiri yang menuntun kami hidup terus dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Biarkan melalui hidup kami nama-Mu terus dipermuliakan. Dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati kita semua.